Selamat datang di channel HG Auto. Ini hari yang spesial. Aku kemarin bela-belain cari baju warna biru karena hari ini aku mau test drive si Yaris Cross Hybrid GR Sport yang TSS ini. Jadi mobil ini kemarin cukup menarik perhatian saya karena di harganya, bentuknya, dan teknologinya itu membuat saya terpincut. Nah, tapi sebelum kita mau review dan test drive, kita mau ngucapin terima kasih kepada Asri Motor Taman Sidoarjo yang sudah mau meminjamkan unitnya untuk kita coba test drive. Tapi seperti biasa, kalau kita test drive kita nggak sendiri, kita dibantu langsung oleh tim sales dari Asri Motor Taman Sidoarjo. Yuk, masuk. Halo, Ko. Halo. Perkenalkan, ini Ko Yakub. Ya. Jadi mobil ini banyak nggak Ko yang minat, tertarik, tanya-tanya itu banyak nggak? Untuk Yaris Hybrid sendiri peminatnya ini cukup banyak. Jadi banyak, ya? ini kan salah satu keluaran terbaru dari Toyota di pasar SUV. Oke. Jadi cukup banyak peminatnya dan cukup banyak yang tertarik karena mesinnya hybrid. Mesin hybrid ya? Iya. Kayaknya, dan dari segi harganya di varian tertinggi juga nggak terlalu maksudnya harganya masih oke lah ya. Ya, untuk sekelas middle up harganya di angka 450 jutaan itu sudah worth it banget untuk beli Yaris Hybrid. Oke, ini aku mau nanya sedikit soal mesinnya nih kok. Boleh. Soalnya kan kalau soal mesin kurang paham ya. Oke, untuk mesinnya apa nih kok speknya kok? Kalau untuk mesinnya Yaris sendiri ini ngusungnya itu di 1500 cc. 1500 cc dan ada dua tipe, ada yang gasolin dan ada yang hybrid. Okay. Ini yang tipe paling tingginya kita di tipe 15 hybrid yang TSS. Horsepower sama ininya berapa? Kalau untuk yang mesin bensin itu horsepowernya itu sekitar 90-an, 90 PS. Tapi kalau untuk yang hybrid itu karena ada dua mesin yang bekerja, jadi itu nggak bisa digabung ya. Kita kalau bilangnya itu nggak bisa digabung, tapi dua mesin bekerja. Hybridnya sendiri itu horsepowernya 94 sampai 96 PS. Kalau yang bensinnya sendiri itu 88. Jadi total, kalau kita total 170-an. Oke, mantap. Oke, kita langsung aja test drive. Sekaligus nanti kita bincang-bincang soal fiturnya pada saat di dalam mobil. Yuk. Saking semangatnya saya sampai lupa mau jelasin soal eksteriornya nih. Oke, kalau desainnya ini dia mirip-mirip perpaduan Corolla Cross sama ya ini sih grillnya benar ya. Kayak grillnya banyak yang bilang kayak Corolla Cross, tapi kalau untuk yang bagian nanti kita ke belakang itu banyak yang bilang kayak Lexus katanya. Lexus ya. Iya. Oke, kalau dari segi desainnya sih saya suka sih. Sporty, terus kayak mobil ini rasanya siap dibawa ke medan apapun. Jadi kalau untuk SUV Yaris Hybrid ini memang sudah dipikirkan dari Toyota, mau di medan manapun dia pasti kuat. Untuk ground clearance-nya berarti cukup tinggi ya? Cukup tinggi, untuk ground clearance sendiri di 210 mm atau 21 cm. Ya, cukup lah. Oke, untuk ini ada sensor depan, fog ya, lamp, di depan ini ada sensor. Projinya ini beda dari yang lain ya? Beda dari yang lain. Yang lain tuh masih bulat, ini sudah kotak seperti ya mobil mewah lah. Kayak dia mau nunjukin Yaris Cross ini udah bukan mobil yang the next level. Iya, kayak dia mau merubah standarnya ya? Benar. Terus di sini ada TSS. Ini yang two tone ya? Ini yang two tone. Tersedia juga yang one tone. Oh, tersedia juga untuk one tone. Terus di sini ada roof rail. Di sini ada kamera 360. Untuk kameranya 360, depan juga ada kameranya. Oh iya, 360, oke. Untuk bannya ini ring berapa? Velgnya ring berapa? Kalau ringnya 18. 18 ya? 18. Dan untuk ban teman-teman, ini udah dapet yang seri Turanza. Saya sendiri juga pakai di mobil saya. Dan menurutku untuk ban standar bawaan mobil ini cukup bagus ya. Karena biasanya sih
kalau mobil di range segini dapatnya bannya yang masih Ada yang mungkin ada yang Dunlop. ada, iya masih di ya kelasnya masih di bawahnya lah. Benar. Oke, kita coba ke samping ya, Gun. Boleh. Dan di sini ada logo Hybrid. hybrid ya, HEV. Lalu yang cukup eye catching ini di emblemnya ini teman-teman. Dia nggak cuman pakai satu warna, tapi dia warnanya apa ya? Ada kayak pelangi-pelangi gitu. Warnanya lebih ke biru. Biru ya. Jadi dia nggak mau warna biru biasa polos, dia kasih ya detail-detail kecil gitulah. Dia perhatiin supaya beda dari yang lain. Dan di sini udah keyless pastinya, dan dengar-dengar ada fitur auto lock ya. Ya, jadi ada fitur terbaru di Yaris Cross ini. Kalau misalnya kita keluar lagi bawa barang banyak, terus kita nggak sempat mencet kunci, nanti ketika jalan lebih dari 10 meter mobilnya akan kekunci sendiri. Kalau waktu buka juga bisa. Sama. Jadi ketika kita deketin mobil, asal kita bawa kuncinya, itu akan kebuka sendiri. Jadi nggak usah repot-repot ini ya. Menekan kunci atau pakai keylessnya, itu otomatis kita sudah terbuka dan tertutup sendiri. Oke. Dan mari sekarang untuk dari segi samping, di sini ada list chrome, aksen chrome. Ini karena two-tone, jadi yang bagian samping atas ini warna hitam gloss. Terus ini tangki bensin. Sekarang kita ke bagian belakang, ke bagian mewahnya ya. Bagian mewahnya, banyak yang bilang kayak Lexus soalnya. Kayak Lexus. Oke, kita lanjut ke belakang. Ya, ini bagian belakangnya. Di sini ada ductile ya, Bu. Ya, ini ductile. untuk yang seri paling tinggi aja atau? Ya, jadi untuk ductile ini hanya ada di tipe hybrid yang tipe GR. Oh, nah, kalau yang tipe gasolin itu kan ada yang GR juga, tapi untuk ductile-nya hanya di tipe GR aja. Yang hybrid. Oh, yang hybrid. Ya. Oke. Nah, ini stop lamp-nya teman-teman yang bikin orang itu salfok ya. Karena kalau dari belakang ini, kalau ini mungkin logonya diganti L gini, pasti ngiranya cocok. Lexus. Iya, ngiranya Lexus. Dan di sini ada logo HEV lagi. Di sini ada aksen CR Sport, body kitnya, dia perpaduan warna black dan doff ya. Kalau warna doff ini kalau menurut saya lebih terkesan tangguh. Benar. Kayak ya mobil-mobil cross pada umumnya. Oke, untuk power back door udah otomatis ya? Otomatis power back door, jadi dilengkapi dengan kick sensor. Oh, ada kick sensor Ada juga? kick sensornya juga. Komplit banget ya. Jadi mobil di range 450-an. Fiturnya komplit. Dan di sini ada yang unik. Tadi saya juga diinfo sama Ko Yakub. Untuk akinya, nanti kalau kalian perhatian tadi di footage kita di bagian depan itu nggak kelihatan ada aki. Aki di mesinnya, benar. Karena akinya ini di belakang sini, di sebelah kiri sini. Kalau menurut saya memang dia mau menunjukkan perubahan ya, Benar. Perubahan desain yang sangat signifikan. Benar. Jadi kenapa kok ditaruh di belakang, mungkin agar nggak kelihatan di mesin, jadi lebih rapi. Jadi ya kita mengusung gaya-gaya mobil Eropa lah. Iya, keren. Dan di sini untuk kap bagasinya juga cukup luas. Ya sekiranya mau bawa koper ukuran large pun Masih cukup. Masih cukup. Bisa ditumpuk 4. Dan ini sudah flat kalau dilipat. Nah, bisa di flat. Jadi bisa bawa Bawa apa aja banyak. bisa. Untuk ban serepnya ada di Dua bawah layer ini. ya? 2 layer. Nah, ini sesuatu yang baru nih teman-teman. Jadi biasanya orang-orang untuk bukan orang-orang, biasanya mobil yang di kelas segini dia begitu dibuka ya langsung kelihatan ban serep. Kelihatan ban serep. Tapi dia menambahkan sebuah partisi sehingga di sini bisa menjadi ruang penyimpanan Ruang juga. penyimpanan. Jadi untuk barang-barang kecil, mau nyimpen, biasanya kalau yang suka safety-nya mau bawa kunci-kunci mau ditaruh di sini masih bisa. Bisa. Nggak kelihatan di Nah, bagasinya. terus jadi ini cocok kayaknya buat kayak orang-orang yang menjadikan mobil ini lemari kedua ya. Bener. Oh, di sini ditaruh sepatu. Ini harusnya sepatu masih bisa. Sepatu bisa ya? Masih bisa. Sepatu-sepatu yang nggak high, yang low itu pasti Masih bisa, bisa. di sini. Nah, ini cocok nih buat orang-orang yang sering
perpergian ya, perpergian terus habis itu barangnya banyak, mau dibawa di mobil masih bisa. Masih bisa. Ruang penyimpanannya banyak teman-teman. Ini salah satu sebenarnya hal kecil. Ini partisi bukan yang partisi spesial terbuat dari apa atau apa, tapi diperhatikan sama si Yaris ini. Dan di sini ada penutup juga supaya lebih dan di sini harusnya masih bisa ditaruh barang ya, lagi jadi ya, barang lagi yang enteng-enteng, yang ringan-ringan. Dan untuk melindungi lah, kan ada sinar matahari untuk melindungi barang bawaan yang misalnya kulit gitu, nggak boleh langsung terpancar sinar matahari. Oke, kayaknya dari sisi eksterior udah cukup ya untuk detail-detailnya nanti kita tampilin di footage. Oke, kita langsung test drive aja. Boleh. Yang nggak sabar nih. Nah, ini yang dari tadi bikin saya pengen cepat-cepat masuk ini loh. Karena saya sempat lihat juga review dari beberapa YouTuber ya. Dalamnya mewah. Dan ini yang saya tunggu-tunggu dari mobil hybrid. Ya, jadi sebelumnya ya kok ini cerita ya. Dari Corolla Cross yang pertama hybrid, terus juga saya lihat Xenix. Yang saya pertanyakan tuh kenapa nggak dikasih aksen biru. Iya, ini baru kayak dia menunjukkan itu nih, gua mobil hybrid nih. Benar. Gua elektrik nih. Jadi dia ada aksen warna birunya. Biru, dan aksen birunya ini seperti dia coraknya bukan kayak kulit napa biasa, tapi ini kayak jeans gitu. Benar. Jadi fashionnya dapat. Terus juga di stitching di bangku ini juga dia ada warna untuk jahit-jahitan di warna biru. Ada warna birunya. Ini baru nunjukin kalau ya ini loh, kamu masuk di dalam mobil hybrid, mobil elektrik. Ini baru. Ini baru terperikikan waktu Yaris Cross ini keluar. Iya, ini kalau menurut selera saya ya, saya sih suka. Dan saya juga suka warna biru. Terus ini on off-nya engine startnya juga biru juga. Iya, ini baru menandakan ini adalah mesin hybrid. Iya, betul. Oke, lalu kalau pertama kali saya masuk sih saya salvo ya, pertama sama ini, terus sama ini. Panel-panelnya yang di samping ini dia sudah cat LED-nya, jadi menambahkan kesan mewah. Gitu. Sedangkan di mobil yang kakaknya mungkin ya si Xenix masih belum. Loh, sampai aduh. Jadi mobil lebih gede, maksudnya dia kan juga pada saat launching cukup sama viralnya. Nah, tapi ini dia kayaknya diperbaiki ya, kecil-kecil. Benar, jadi diperbaiki untuk detail-detail kecilnya, mungkin kedepannya juga akan lebih baik lagi. Oke, dan di sini aksen silvernya ini juga beda sama mobil yang pada umumnya ya. Di sini kayak ada efek mirror gitu, jadi warnanya glossy, jadi kelihatan mewah gitu. Kalau di sini ada wireless charge-nya, dan untuk chargernya sudah 3 ampere. Ini yang paling terakhir. C2C ya. Oke. Terus untuk head unitnya 10,1 inch. Dan di sini ada ambient light yang bisa diganti warnanya dong. Bisa diganti warnanya. Ini sesuatu yang baru sih. Jadi ambient kalau nuansanya bosen bisa disesuaikan moodnya. Ya. Jadi kita kembali ke biru. Oke. Jok juga sudah kulit ya? Sudah kulit, dan ini kulitnya ini keluaran terbaru dari Toyota. Oh, beda lagi. Daya serap panasnya itu dia lebih bagus daripada kakak-kakaknya, adik-adiknya, jadi lebih bagus. Ya. Ini yang paling terbaru untuk bahan jok kulitnya. Oke. Terus yang mau saya tanya, ini plafon kan hitam. Ini apa ada di seri tertinggi aja atau untuk semua tipe? Untuk semua bahkan tipe. Yang bensin juga. Bahkan yang bensin juga hitam. Cocok ya untuk anak muda. Oke. Aku langsung cobain ya, aku. Boleh. Sambil kita review
untuk fitur-fiturnya nih kok, kalau untuk TSS apa aja nih? Untuk TSS yang pasti sudah ikut sama kayak kakaknya Zenix, cuma ada tambahan dynamic radar cruise control dan adaptif. Iya, jadi kita bisa ngikutin mobil kecepatan depan kita. Oke. Jadi kita nggak perlu nginjak gas. Ketika mungkin mau di tol kita mau nyantai, tapi tetap kita harus standby di setir ya. Jadi kecepatan mobil di depan kita ini katakan 70 km, mobil kita juga 70. Kalau di depan ini melambat, mobil kita ikut melambat. Jadi ini udah sama kayak yang di Zenix ya? Benar. Oke. Sama. Jadi udah yang paling baru ya? Sudah yang paling baru untuk fitur TSS-nya. Tapi ya baru yang bikin saya sampai muter ke tol itu ya gara-gara ini. Gara-gara ini ya. Gara-gara ini. Saya waktu jalan coba, wih, lebih apa ya, sesuatu yang baru lah. Sesuatu yang benar. Karena saya sendiri kebetulan ya suka teknologi. Jadi kayak hal-hal kayak gini yang detail-detail kecil-kecil tuh menyenangkan gitu loh. Bener. Jadi kalau kita mau ngikutin mobil depan bisa ya? tanpa nggak usah takut. Ini udah saya aktifin nih. Jadi dia bisa ngatur jarak, cuman kecepatan dia memang ngikutin mobil depan. Ngikutin depan. Nah ini ya, ini mungkin videographer bisa set. Nah ini 30. Saya nggak, kaki saya melayang nih dua-dua. Nah ini kalau ada keselip gitu mobil depan tetap ngikutin mobil depan. Nah ini fitur yang aku suka gitu loh. Karena kayak rasanya kita nyetir tuh kayak effortless gitu. Tuh. Kita aktifin lah ACC. Bentar, ini tadi mati. Matinya karena ada kendaraan banyak ya. So, dia minta. Jadi dia bacanya mobil yang di depan kita. Tapi kalau misalnya kayak tadi kepotong, itu dia akan otomatis mati. Nah ini salah satu fitur TSS-nya, ngerem sendiri. Oke. Untuk setirnya ini udah teleskopik, Tantil. jadi bisa naik turun, maju mundur. Setir teleskopiknya sudah ada. Untuk ini juga udah ada ya? Sudah include dashcam. Oh, dashcam. Ini kah depan aja atau depan belakang? Cuma untuk depan aja. Depan aja ya. Cuma untuk depan aja. Kita set lagi. Vehicle. Oh, kalau nggak ada kendaraan nggak akan bisa aktif. Dia nggak aktif ya. Benar. Oke. Kita coba lagi. Nah ini sudah aktif. Nah, sudah aktif. Nah, tuh kecepatan tuh. Kita kasih jarak yang paling jauh. Karena kalau terlalu dekat dan sampai kejadian, saya tiba-tiba bisa buka SPK. Mungkin kalau untuk fitur ini di dalam kota memang mungkin nyala mati, tapi kalau untuk waktu perjalanan jauh di tol ya, itu dia lebih efektif. Itu yang saya tunggu gitu loh dari sebuah mobil tuh ya, harusnya sih bisa kayak fitur-fitur ini tuh sangat diperlukan gitu. Oh mati. Jadi kecepatan kalau depan jalan dia juga naik. Kalau yang depan ngerem ya kan kita akan ngikut ngerem juga. Kalau assist lainnya ini? Kalau untuk assistance yang lainnya itu ada di kalau kita keluar jalur itu mobil akan baca, terus setirnya kita akan dibalikin. Dan itu bisa dimatiin juga kalau misalnya tidak nyaman. Nyaman ya. Ya ini kalau untuk perjalanan jauh ke mana ya? Ke Semarang naik tol itu mantep banget sih. Ke Jakarta naik tol mungkin enak ya, nggak capek. Dan ini untuk jarak yang paling dekat itu masih jauh ya? Masih jauh. Ini dia nambah kecepatannya lumayan tinggi karena ketinggalan jauh. Oh enggak, ini saya gas itu. Oh, digas. Soalnya kayaknya dia kalau motor dia agak ini ya. Bacanya ke mobil. Mobil ya. Dan kita bisa ngatur juga kecepatannya. Oh iya. Oh, I see. Tapi
tapi minimal di 30. Minimal di 30. Dia nanti akan terus mengejar kecepatan yang sudah kita set ya. Oke. Nah, ya, karena teknologi ini saya sampai nggak fokus sama kaki-kakinya jadi. Oke, nanti ini habis ini kita putar tuh. Nah ini saya nggak ngerem sendiri. Nah ini otomatis jalan karena nggak kebaca. Nggak kebaca ya. Iya. Oke ya. Karena banyaknya motor. Ya, motor dia kayak ini kendaraan apa bukan sih? Oke. Kita habis ini coba untuk tarikannya sama apa? Untuk suspensinya nih. Boleh. Kita cari jalan yang agak rusak ya. Gimana? Terus ada satu fitur juga yang di sini kita bisa lihat untuk baterainya itu lewat audio langsung, jadi tidak perlu lihat audio. Terus untuk apa lagi ya? Oh, tapi ini untuk fitur yang apa? Mode elektrik nggak ada ya di sini. Kalau EV mode-nya ada. Oh, EV mode. Oh, ada pencetannya di sini. Oh, ini lebih keren. Taruh sini semua. Jadi ya udah jadi satu. Oh, di sini ada auto dimmer juga ya. Benar. Auto high beam ya. Auto high beam. Nah itu kalau auto high beam itu seperti apa cara kerja? Jadi auto high beam itu pencahayaan mobil kita itu akan menyesuaikan untuk dari mobil depan. Jadi kalau mobil depan ini kita waktu papasan sama mobil depan supaya mobil depan ini lebih safety, dia akan nurunin pencahayaannya. Jadi istilahnya kita lebih mengutamakan keselamatan mobil depan untuk yang automatic high beam supaya tidak silau lah istilahnya. Nggak silau waktu papasan sama mobil depan. Karena kan bahaya tiba-tiba kalau silau ini kan mata kan langsung ya. Iya, bisa warnanya kan bisa gelap toh. Ya. Apalagi kalau kondisi jalanannya gelap itu yang bahaya. Makanya ada fitur auto. Dan di head unit ini tadi juga sempat waktu menu awalnya ada fitur ini ya. Iya. Apa? Jadi sudut kemiringan. Sudut kemiringan. Ini biasanya itu ada di mobil-mobil yang off-road, yang mobil-mobil premium kayak Jeep, Wrangler yang paling baru itu sudah ada. Ini. Nah di audio yang di head unit yang di Yaris Cross ini kita sudah tampilkan fitur itu, jadi kita bisa tahu kemiringan mobil kita itu berapa derajat. Ya sebenarnya kalau kita pakai kayaknya nggak mungkin sih mobil ini dibuat benar juga, tapi ya nggak tahu lagi ya kalau ada mungkin waktu jalan-jalan naik ke Tretes kan bisa tahu ini sudutnya berapa. Oh iya Go, untuk pengisian baterai ini ya, kemarin sih saya diinfo waktu saya sama Pak Agus waktu di Xenix itu katanya dia kalau ngisi baterai ini harus deselerasi, itu benar ya? Benar, jadi sistem hybridnya di Toyota itu pada saat deselerasi itu pada saat kita nginjak rem atau kita buang gas itu akan ngisi baterainya, atau pada saat jalanan turunan itu akan mengisi baterai dari hybridnya tadi. Oke. Ya jadi buat teman-teman mungkin yang masih bingung cara kerjanya, ini kita reminder lagi. Jadi cara kerjanya baterai itu dia harus terisi sampai kira-kira berapa? Mungkin 5-6 bar. 5-6 bar baru nanti untuk bisa aktifin EV mode kita bisa rasain ya. Bisa rasakan. Oke. Depan aja deh. Kita coba tarikannya ya. Ya cukup oke sih. Ini 1.500 ya? 1.500. Ini masih berkendara di mode normal. Ada 3 tipe, ada Eco, Power, sama di pengaturannya di sebelah sini. Kalau pencet sekali itu dia masuk ke mode Power, tapi kalau ditekan lama dia masuk ke mode Eco. Kita coba Power. Ada indikasinya PWR, Power. Kita coba Powernya ya. Tapi kayaknya kalau di Surabaya ini sebenarnya ya tarikannya lebih kerasa kalau ya. Oh ya, ya lebih ya, oke lah. Tapi sebenarnya ya itu mungkin biasanya dipakai mungkin kalau di luar kota ya. Di tol mungkin. Di tol ya. Kalau di Surabaya ya kok. Ya kalau saya ya di rute saya itu ya kecepatan paling 20-30. Ya makanya kenapa harus
harusnya mobil seperti ini itu cocok untuk di kota-kota yang mulai padat, sering macet di mana-mana. Macet. Soal biar irit bahan bakar. Oh ya, soal bahan bakar ini bisa sampai berapa? Kalau untuk dalam kota sendiri, ini kebetulan experience yang saya coba sendiri ya. Itu kemarin di 119 untuk dalam kota. Tapi untuk kalau luar kotanya, klaim dari Toyotanya sendiri, karena kita kan belum nyoba sampai luar kota. Untuk klaim Toyotanya sendiri itu bisa sampai 125 sampai 30. Ya ini masa depan sih. Harusnya seperti ini. Efisiensi kayak begitu-begitu itu diperlukan nanti ke depannya. Efisiensi bahan bakar, tapi performa mesin masih dapat. Masih dapat, ya, betul. Kita coba di salah satu jalan yang dari zaman saya SMA sampai sekarang selalu bergelombang. Selalu bergelombang. Ya, enak sih. Untuk road noise ya masih ada lah. Nanti kalau untuk mau ngurangin bisa ke tempat Bisa saya. ke auto. Tapi mungkin kalau untuk dari segi kedapnya termasuk ya sudah kedap. Sudah dalam ya di kelasnya sih ya sudah kedap ya, karena kebantu mungkin mesinnya ya. Benar, dari mesinnya juga. Oke, tadi kita sudah test drive keliling-keliling sekitar Surabaya Timur ini, dan menurut saya ya untuk di ring 18 itu mobil ini nyaman banget, mirip sama mobil saya yang di ring 16, bannya sama juga Turanza, itu nyaman banget. Dan untuk chasisnya ini apa kok? Kalau untuk sasisnya ini sudah terbaru, itu mengusung fiturnya namanya TNGA. TNGA itu jadi satu sasis itu bisa digunakan untuk beberapa tipe mobil. Dan itu mungkin harganya bisa semurah ini karena hemat kos produksinya di sana. Jadi ini bisa dibilang kalau mau sama sasisnya itu sama kayak Corolla Cross. Oh, sama kayak Corolla Cross. Tuh, Corolla Cross tuh harganya sudah menyentuh di angka 600. Tapi kalian di angka startnya dia di harga berapa kok? Kalau startnya mulai dari 300-an, 380 up, itu yang tipe paling bawah. Tipe paling bawah, Matic ya itu? Manual ada, Oh, Matic manual ada. Tapi kalau untuk yang tipe S, itu cuma ada Maticnya aja. Ada Matic aja. Nah, jadi kalian di setengah harga dapat chassis yang sama. Chassis yang sama. Nah, untuk soal bantingan tadi juga videografer kita di duduk tengah juga merasa nyaman, legroom juga videografer saya tinggi-tinggi, dan saya lihat sekilas juga masih lega ya. Masih lega. Untuk legroomnya. Jadi mobil ini kalau dari luar sih kelihatan kecil ya menurut saya. Kelihatan tapi kecil. Dalamnya cukup lega. Terus untuk desain bangkunya dengan badan sesaya ini juga apalagi sesaya. Ya, masih nyaman ya. Masih nyaman. Jadi keren sih si Yaris Cross ini dengan detail-detail kecil yang sudah diberikan ya. Mobil ini patutlah menjadi first choice untuk kalian. Dan nanti kemungkinan saya tertarik sih kok. Nanti bisa kasih. Boleh. Nanti tak kasih promo-promo yang mantap khusus, ya? lah. Promo Oke. khusus. Jadi untuk followers HG Auto gimana? Untuk followers HG Auto yang nonton video ini nanti boleh kontak saya atau cari saya, nanti tak kasih promo. Ada promo 0% yang pastinya dari Toyota Asri Motor Taman. Nah, tuh. Nah, untuk nomornya Ko Yakub ada di bawah sini, nanti kita taruh di deskripsi juga. Jadi buat wilayah mana aja nih, seluruh. Untuk kita handle-nya wilayah seluruh Jawa Timur. Seluruh Jawa Timur bisa langsung kontak Ko Yakub. Oke, sekian video pada kali ini. Thank you. Terima kasih. Ko Yakub sudah dikasih pengalaman coba mobil barunya. Terima kasih, sama-sama. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.